Enjoy the lift you get from the great taste of Coke. Come on in. Minuman Coca-Cola pertama kali dikenalkan pada tahun 1886 oleh seorang apoteker yang berasal dari Atlanta, Amerika bernama John Steed Pemberton. Minuman ini awal dipasarkan dan dijual sebagai minuman obat untuk pereda rasa sakit kepala. Pada tahun 1891, bisnis Coca-Cola ini berpindah tangan ke Grace Candler, seorang apoteker yang juga berasal dari Atlanta, Amerika. Setahun setelahnya, Grace kemudian mendirikan The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam pembuatan, penjualan, serta pemasaran produk minuman non-alkohol maupun beralkohol. Kini, The Coca-Cola Company sudah berdiri selama 135 tahun dan telah berkembang menjadi setidaknya 2.800 produk minuman yang telah tersebar di lebih dari 200 negara. Pada saat ini, The Coca-Cola Company juga dikenal sebagai produsen dan distributor minuman terbesar di dunia. Model bisnis dari perusahaan Coca-Cola adalah Consumer Packaged Goods Industry. Consumer Packaged Goods Industry adalah sebuah istilah untuk industri yang menyediakan barang dagangan yang sering digunakan dan diganti oleh pelanggan, seperti barang kemasan makanan, minuman, kosmetik, dan juga produk pembersih. Perusahaan CGP akan terlibat dalam proses pengembangan, manufaktur, dan pemasaran yang bertujuan untuk menyajikan produk akhir kepada pengguna akhir mereka. Berikut adalah bisnis model kanvas dari The Coca-Cola Company. Yang pertama adalah key partners yang berisi tentang pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses bisnis yang akan dijalani. Yang kedua adalah key activities yang berisi mengenai aktivitas yang akan dijalankan. Value proposition berisi tentang nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Channels yang berisi tentang media interaksi antara bisnis dan konsumen. Revenue streams berisi tentang sumber daya pendapatan. Key resource berisi tentang sumber daya yang akan dibutuhkan. Sedangkan cost structure berisi tentang pemetaan biaya yang akan dijalankan. Berikut ini adalah proses modeling atau activity flows yang dimiliki oleh The Coca-Cola Company. Dimulai dari pencampuran ingredients pada proses manufaktur, setelah itu didistribusikan ke primary distribution, setelah itu juga didistribusikan lagi ke distribution center, lalu baru dikirim ke point of sale di berbagai tempat atau retailer, setelah itu baru akan sampai ke konsumen akhir. Setelah sampai di konsumen akhir, produk Coca-Cola kemudian akan di-recycle dan dikembalikan lagi ke pabrik awal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari The Coca-Cola Company. Dan yang pertama adalah brand identity yang sangat kuat, sehingga brand recognition dan brand awareness dari Coca-Cola juga sangat tinggi. Yang kedua adalah Coca-Cola Company kini telah menjajarkan pasar yang ke lebih dari 200 negara di 5 benua. Yang ketiga, Coca-Cola dikenal memiliki supply chain strategi yang sangat efektif, sehingga aktivitas produksi dan distribusi berjalan dengan sangat mudah. Yang keempat, Coca-Cola Company kini telah memproduksi sekira 2.800 jenis minuman yang tersebar hampir ke seluruh dunia. Dan produk-produk tersebut juga beragam mulai dari soda, teh, kopi, dan air mineral. Selanjutnya adalah weakness. Yang pertama, Coca-Cola belum melakukan diversifikasi produk yang luas karena hanya berbasis pada kategori minuman dan belum berambah ke sektor lainnya. Yang kedua, produk minuman yang dihasilkan Coca-Cola memiliki kandungan yang berbahaya apabila dikonsumsi secara menerus, seperti gula, air soda, dan pestisida. Yang ketiga, berdasarkan laporan dari Break Free from Plastic atau BFFP, Coca-Cola merupakan perusahaan global yang menyumbang sampah plastik terbanyak pada tahun 2021. Selanjutnya, opportunity yang Coca-Cola miliki adalah yang pertama, juga penduduk negara yang berkembang cukup besar dan bisa menjadi potensi pasar yang sangat menguntungkan. Dan yang kedua, berbagai macam acara yang dapat dijadikan acara promosi untuk The Coca-Cola Company seperti acara World Cup dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan pasar semakin ketat. Kompetitor direct maupun indirect kini semakin banyak bermunculan, seperti Pepsi, Nescafe, Starbucks, ataupun gerai minuman lainnya. Yang kedua, sempat munculnya aktivitas pemboikotan terhadap produk-produk Coca-Cola di beberapa negara seperti India dan Malaysia. Bahkan, kini Coca-Cola juga dilarang beroperasi di Rusia. Yang ketiga adalah terdapat perubahan paradigma para masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Mengingat produk Coca-Cola adalah minuman yang tinggi akan gula, banyak masyarakat yang enggan mengkonsumsi produk-produk ini secara terus-menerus.
Teori Porter's Five Forces merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan Industrial Organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Tokoh manajemen yang mendukung pandangan ini adalah Michael Porter yang menyatakan bahwa faktor paling utama yang menentukan kinerja perusahaan adalah kekuatan industri dalam persaingan. Yang pertama adalah Threat of New Entrants. Coca-Cola adalah satu merek minuman terkemuka yang memiliki basis pelanggan global dengan brand recognition yang sangat kuat. Coca-Cola juga telah melakukan penetrasi pasarnya hampir di seluruh negara di dunia. Pendatang baru pada bidang industri minuman mungkin sangat banyak, tapi untuk memiliki pijakan yang sama besar dengan Coca-Cola, mereka tentu membutuhkan usaha yang sangat besar. Mereka akan menghabiskan banyak waktu, uang, dan juga tenaga untuk kegiatan pemasaran supaya bisa mendapatkan citra merek yang serupa dengan Coca-Cola. Sehingga, threat of new entrants dalam Coca-Cola Company tergolong rendah. Yang kedua adalah threat of substitute. Threat of substitute adalah kemungkinan pelanggan beralih ke produk berbeda yang memenuhi kebutuhan dasar yang sama. Seperti yang kita tahu, Coca-Cola tak hanya memproduksi minuman soda, tapi juga teh, kopi, dan lainnya. Oleh karena itu, Coca-Cola tidak hanya bersaing dengan produk minuman soda dari brand lainnya, tapi juga dengan minuman lain yang diminum selain Coca-Cola. Produk-produk substitusi dari produk Coca-Cola juga cenderung memiliki harga dan kualitas yang serupa. Bahkan ada beberapa orang yang tak dapat membedakan antara kedua minuman ini. Sehingga, threat of substitute dalam Coca-Cola Company tergolong tinggi. Yang ketiga adalah bargaining of suppliers. Bahan dasar yang digunakan pada produk minuman Coca-Cola cenderung mudah ditemukan, seperti gula, teh, kopi, dan lain-lainnya. Supplier yang menyediakan bahan-bahan ini pun ternyata sangat melimpah, sehingga sangat mudah bagi Coca-Cola untuk berpindah dari satu supplier ke supplier lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bargaining of supplier pada Coca-Cola Company tergolong rendah. Selanjutnya adalah bargaining power of buyer. Perusahaan Coca-Cola memiliki berbagai jenis pembeli dengan berbagai tingkat daya tawar. Pada kasus direct end user atau konsumen individu, mereka cenderung membeli produk dalam jumlah yang kecil dengan harga yang fixed price tanpa ada tawar-menawar. Sedangkan untuk konsumen berskala besar seperti retailer, mereka akan memiliki tingkat daya tawar karena pembelian dalam volume yang besar. Namun, secara keseluruhan, bargaining power of buyer pada Coca-Cola termasuk rendah. Selanjutnya adalah rivalry among existing competitors. Kompetitor utama Coca-Cola adalah Pepsi. Rivalitas antara kedua perusahaan ini telah terjadi sejak abad ke-19. Pepsi dan Coca-Cola memiliki ukuran company, produk, dan juga strategi yang hampir serupa. Tingkat diferensiasi antara kedua merek ini juga rendah sehingga persaingan harga semakin ketat. Salah satu keunggulan kritis Pepsi dibandingkan Coca-Cola adalah mereka juga memiliki beberapa merek makan ringan seperti Doritos dan Lay's. Di sisi lain, Coca-Cola Company masih hanya bergerak pada produk minum. Yang pertama adalah sourcing. Pada saat ini, Coca-Cola telah menjual lebih dari 1,9 miliar porsi setiap hari di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Coca-Cola juga dapat mengirimkan minuman dari pabrik lokal ke toko dalam waktu kurang lebih dari 48 jam. Untuk mencapai hal tersebut, Coca-Cola kemudian mengimplementasikan strategi sourcing lokal. Strategi ini berarti minuman akan diproduksi langsung di negara minuman tersebut akan dijual. Bahan-bahan tambahan yang digunakan juga langsung diambil dari negara tersebut. Berikutnya adalah manufacturing. Manufaktur adalah proses mentransfer bahan mentah menjadi barang jadi melalui penggunaan alat-alat seperti tenaga kerja manusia, mesin ataupun pengolahan kimia. Di perusahaan Coca-Cola, bahan utamanya yaitu sirup pekat atau concentrated syrup diproduksi di kantor pusat mereka yang berada di Atlanta, Amerika. Kemudian, concentrated syrup ini akan dijual melalui pembotolan Coca-Cola di seluruh dunia. Hingga kini, Coca-Cola telah memiliki lebih dari 225 mitra pembotolan di seluruh dunia yang bertanggung jawab untuk memproduksi barang jadi dalam kaleng dan botol dari konsentrat yang telah diberikan, seperti mencampur konsentrasi sirup dengan bahan-bahan lainnya untuk dijual kemudian. Selanjutnya adalah logistik and distribution. Proses logistik dan distribusi Coca-Cola dilakukan oleh mitra pembotolan mereka. Setelah memproduksi barang jadi dalam kalengan dan botol, mitra pembotolan akan menjual, mendistribusikan, dan memperdagangkan Coca-Cola ke toko-toko retail, restoran, dan juga vending machine di seluruh dunia. Yang terakhir adalah customer. Coca-Cola kini menjual lebih dari 500 merek di lebih dari 200 negara di dunia. Produk-produk ini dapat dibeli oleh konsumen akhir melalui mitra distributor seperti Indomaret, Alfamart, Carrefour, Hypermart, toko kecil, dan merek retail lainnya. Selain itu, salah satu pasar terbesar Coca-Cola adalah McDonald's. Mereka memulai kemitraan pada tahun 1955 dan menjadi aliansi yang sukses. Berdasarkan analisis dari faktor eksternal dan juga internal perusahaan Coca-Cola, berikut adalah beberapa rekomendasi strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah stepping to the food market.
Sekarang, Coca-Cola Company hanya bergerak pada industri manufaktur produk minuman kaleng. Hal ini membuat produk-produk Coca-Cola hanya berada pada satu segmen market yang sama. Coca-Cola butuh untuk berinovasi dengan memulai merambah ke industri makanan, khususnya makanan snack ataupun cemilan. Selanjutnya adalah focusing on health-related matters. Produk Coca-Cola khususnya minuman soda sudah pasti mengandung gula yang sangat banyak. Tak bisa dipungkiri, pada saat ini masyarakat lebih melek akan kesehatan dan banyak dari mereka yang mulai mengubah pola makannya menjadi clean eating. Oleh karena itu, Coca-Cola dapat berinovasi untuk menyediakan produk minuman sehat, bermanfaat, dan tak berbahaya bagi tubuh. Dan yang terakhir adalah working on sustainability and green marketing. Gerakan dalam bidang environmental sustainability ini akan memperbaiki citra Coca-Cola yang sebelumnya menjadi perusahaan yang menyumbang sampah plastik terbanyak pada tahun 2021. Inovasi ini bisa dimulai dari meminimalisir penggunaan plastik dengan sistem 3R, mengubah ke packaging menjadi kertas ataupun yang lainnya.